kita semuanya kepada Allah, yang menyampaikan hati kita kepada Allah, yang mempertemukan hati kita kepada Allah, yang mana jika hati kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka semua amal kita diterima oleh Allah, semua doa kita dikabul oleh Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ini perlu thariqah. Thariqah itu kata orang Sunda tarekah. Tarekah. Tarekah itu cara. Harus ada caranya. Bagaimana caranya? Thariqah. Untuk sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semua thariqah yang mu'tabarah semuanya sama, menyampaikan hati manusia kepada Allah Jalla Jalaluhu, termasuk thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, termasuk thariqah Syadziliyah, termasuk thariqah Samaniyah, dan sekarang kita mengenal thariqah Alawiyah. Apa itu thariqah Alawiyah? Kalau kita telusuri, maka kita akan menemukan kesamaan di dalam asas-asas semua thariqah-thariqah yang menyampaikan hati manusia kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita teruskan halaman berapa? 51. Qala radhiyallahu anhu Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith hafizahullah ta'ala wa mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih fid darain wa amaddana bimadadih. Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith hafizahullah ta'ala wa radhiya anhu wa radah, beliau berkata, wa qala sayyiduna Al-Imam Aidarus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu, dan telah berkata junjunan kita bersama Al-Imam Aidarus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, berkataannya, inna tariqata al-alawiyyata zahiruha ulumuddini wal a'mal. Inna tariqata al-alawiyyah, sesungguhnya tariqah alawiyah, zahiruha ulumuddin, zahirnya adalah ilmu agama. Ilmu, zahirnya adalah ilmu. Kalau dilihat dari sisi zahir, tariqah alawiyah itu ilmu Quran, ilmu sunnah. Tuh asasnya Quran, asasnya sunnah. Itu tidak melenceng daripada Quran dan sunnah. Wal a'malu, dan juga dohirnya adalah wujud amaliyah, bukan sekedar ilmiah tapi amaliyah, praktek amaliyah, baik amal dohir maupun amal batin. Itu dohirnya. Thariqah alawiyah adalah ilmu agama dan amal. Kalau ilmu agamanya kosong, mengaku thariqah alawiyah, bahkan mengaku thariqah apapun, bohong. Lihat dulu dari sisi ilmu. Tidak sedikit orang yang mengaku ahli thariqah atau mursyid thariqah, dari sisi keilmuannya saja sudah melenceng dari Quran dan Sunnah. Dan juga kalau mengaku mengikuti thariqah alawiyah atau thariqah apapun yang mu'tabarah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, lalu kelihatan amalnya tidak ada, ini bohong. Karena kalau dilihat dari kacamata zahir,
Thariqah itu adalah amal. Banyak sholat, banyak baca Quran, kan? Banyak saum, banyak sedekah jariyah, wirid, sholawat, tuh silaturahmi, amal syariat dijalankan. Tuh, melayat yang sakit, ngurusin jenazah, tuh dakwah, amaliyah, ngaji, tuh amaliyahnya dalam syariat dijalankan semuanya. Zakat, haji, umroh, ziarah ke muslimin, bukan cuma ke para wali, karena dalam syariat Islam hukumnya ziarah kepada makam muslim siapapun itu bukan wali, hukumnya sunnah. Ini berdasarkan banyak hadis, termasuk hadis sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kuntu nahaitukum, aku dulu pernah melarang kalian ziarah ke kuburan. Ini dalam sebagian tafsir ulama, kenapa Rasulullah pernah melarang ziarah ke kuburan ketika banyak sahabat-sahabat yang tadinya penyembah kuburan, yang tadinya penyembah dewa, yang tadinya penyembah ini. Nah, begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, karena banyaknya sahabat yang masuk kepada ajaran Islam, lalu Rasulullah sempat melarang dulu, jangan dulu ziarah, dilarang dulu oleh Nabi. Tapi ketika Rasulullah melihat sudah sahih i'tiqadnya, sudah sahih pemahamannya, tuh apa itu ziarah, bagaimana tujuan ziarah, tujuannya semuanya hal-hal yang bagus, tidak ada kemusyrikan dalam akidah, tidak ada penyelewengan di dalam amal syariatnya, maka Rasulullah SAW lalu memerintahkan kepada para sahabatnya, fazuruha, sekarang kalian harus berziarah kepada ahli kubur. Perintah dari Nabi. Zuru itu perintah, fi'il amar. Fazuruha, harus ziarah. Tuh. Kepada makam siapapun, tuh, asal mereka muslim, ziarahi. Apalagi ke makamnya orang tua, apalagi ke makamnya gurunya, apalagi ke makamnya para aulia, ulama, apalagi makamnya anbiya, apalagi makam sayyidul mursalin wa sayyidul awwalin wal akhirin, sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena kalau ziarah ke orang-orang besar, di samping kita mendapatkan pahala melakukan ziarahnya, ada hal-hal lain, bonus-bonus daripada pahala ziarahnya, bonus keberkahannya, ya, bonus berbagai anugerah dari para aulia Allah, bonus-bonusnya, ada hal-hal lain. Dan juga ada kewajiban tambahan sebagai kewajiban umat kalau berziarah kepada para ulama. Kenapa? Karena ziarah kepada para ulama, para aulia, sebagai bentuk ihsan kepada orang-orang yang menjadi sebab kita umat mendapat hidayah, dan bentuk syukur kepada orang-orang yang menjadi wasilah, menjadi sebab umat ini dan kita ini mendapat hidayah. Jadi syukuran kita. Ya, ini mah lain lagi ziarah ke para ulama, ke para aulia, ini bersyukur. Ziarah ke para wali songo, bangsa Indonesia ini mendapat hidayah itu wasilahnya para wali songo. Mendapat cahaya iman Islam wasilahnya para wali songo, syukuran ke sana, syukur. Ini masuk kepada makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan masuk kepada makna anishkurli wali walidaika. Ya, ini sudah dibahas panjang makna wali walidaika. Di antaranya perintah Allah harus syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Yang pertama, bahwa
Syukur kepada orang tua adalah syukur kepada sebab di mana kita ada. Syukur kepada wasilah itu diperintah oleh Allah. Bukan hanya orang tua saja. Nah, maka ditafsiri oleh hadis qudsi. Hadis qudsi, abdi lam tashkurni. Idza lam tashkur man ajritu ni'mata ala yadayh. Wahai hambaku, kamu tidak bersyukur kepadaku. Ini firman Allah. Kamu tidak bersyukur kepadaku. Jika kamu tidak bersyukur kepada orang-orang yang mana kamu mendapat nikmat dariku sebab orang itu. Ini tafsir. Tafsir namanya tafsirul ayat bil hadis. Menafsirkan ayat dengan hadis. Salah satunya adalah hadis itu salah satunya. Masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menafsirkan anishkurli wali walidaika, karena orang tua menjadi sebab kita ada, menjadi sebab kita mendapatkan berbagai anugerah di muka bumi ini. Nah, lalu makna walidai, makna aba, makna orang tua itu ditafsirkan lagi dalam hadis lain. Al-aba thalathah, bahwa orang tua itu ada 3. Tuh, yang melahirkan, terus mertua, terus guru. Tuh, guru. Dan orang tua, walidukum, walid kalian, yang mana walid itu adalah guru kalian, di mana guru kalian melahirkan ilmu kepada kalian, menjadi sebab kalian masuk surga, menjadi sebab kalian selamat dari api neraka ini. Pangkatnya lebih tinggi daripada orang tua yang melahirkan kalian ke dunia ini. Anishkurli wali walidaika, mana wali walidaika kepada guru kalian, harus syukur. Anishkurli wali walidaika kepada guru kalian. Tuh, ada di makna itu. Lalu andai kata walidain dimaknai hanya dengan orang tua yang melahirkan kita, maka syukur kepada guru adalah aula. Syukur kepada guru adalah aula. Syukur kepada ulama adalah mimbabi aula. Apalagi kepada orang tua saja yang menjadi sebab nikmat duniawiyah kita harus syukur. Bagaimana kepada ulama yang menjadi sebab kita mendapat nikmat ukhrawiyah, bahkan duniawiyah juga dapat, ukhrawiyah dapat sampai surga. Maka harus lebih syukur kita. Harus lebih syukur kita. Andai kata Allah memerintahkan amarana bisyukri, memerintahkan kepada orang tua untuk bersyukur, maka bersyukur kepada guru bil aula. Bersyukur kepada ulama itu apalagi. Jadi termasuk kita syukur kepada para aulia yang masih ada, yang sudah wafat, termasuk kita banyak mendoakan, termasuk kita juga berziarah ke makamnya, bersalam juga, membacakan Quran untuk beliau-beliau aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah yang menjadi sanad mata rantai keilmuan, karena para wali songo adalah sanad mata rantai keilmuan umat Islam mayoritas di Indonesia. Menyangkal atau tidak, sadar atau tidak, tahu atau tidak, semua umat Islam di Indonesia mayoritasnya sebab cahaya imannya dari para wali songo semuanya. Wasiat daripada guru almarhum dulu Abu Yahya, wasiat ya, Masya Allah, ketika Al-Fakir mau menyelesaikan masalah yang sangat rumit, masalah jemaah haji yang sangat rumit, mau dipindahkan dari Banten ke sini. Insya Allah ada kira-kira 25 orang tidak bisa dipindahkan, waktunya sudah mepet antara provinsi, gimana? Insya Allah. Terus bicara sama Abu Yahya almarhum, jawaban Abu Yahya enteng ya, dan anu boga Pulau Jawa wali songo bebeja itu wali songo segala masalah kan bebeja wali songo, bahkan lain ukur Pulau
Jawa, Indonesia, Nusantara menyebar ke agama Wali Songo. Urusan naon ulah berbicara Wali Songo. Tuhan, lapor langsung. Begitu sudah lapor Cirebon, lapor Banten. Langsung. Masya Allah, datang ke Pak Dirjen. Itu datang ke Dirjen, langsung ditelepon. Hanya di meja telepon ke Banten langsung. Pindah seketika. Ya, lapor dulu. Ingat, para aulia-aulia Allah itu hidup walaupun ada di alam barzakh. Beda dengan kita itu mati walaupun ada di alam dunia. Bangkai berjalan gitu. Ya. Kalau para aulia Allah hidup walaupun ada di dalam tanah. Maka ziarah kita kepada para wali songo ada makna lain karena di sana ada kewajiban kita sebagai orang yang mendapat anugerah dari Allah sebab beliau. Syukur, ayo. Minimal setahun sekali ada program khusus syukur kepada sanad-sanad keilmuan, mata rantai keilmuan. Kita menyambungkan, Masya Allah, ya, menyambungkan hati kita kepada sanad-sanad keilmuan kita. Insya Allah. Nah, Allah. Kembali kepada yang tadi bahwa thariqah alawiyah dan semua thariqah asasnya adalah, dohirnya adalah ilmu dan amal. Kalau tidak ada ilmu, kok ahli thariqah kenapa tidak tahu yang membatalkan sholat? Ahli thariqah kan tidak tahu masalah bersuci. Yang disebut najis itu apa? Bagaimana cara membersihkan dari najis? Musta'mal itu apa? Gitu kan? Air musta'mal, kok ahli thariqah tidak tahu masalah bersuci ini ahli thariqah yang palsu ini. Palsu, bukan ahli thariqah. Ahli thariqah itu asasnya ilmu agama yang sahih. Ilmu syariatnya kan sudah lengkap. Kaji terus, maka kita mengkaji ilmu thariqah apapun harus diawali dengan mengkaji ilmu syariat. Nah, karena sudah dibahas dalam majlis yang lalu, yang menyampaikan kita kepada Allah itu perahunya adalah syariat. Yang menjadi perahu itu adalah syariat. Kita menunggangi perahu tersebut, menunggangi kendaraan tersebut, dan nanti dibawa oleh perahu itu kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Dan tidak mungkin kita keluar dari perahu, kan? Tidak mungkin kita keluar dari kendaraan, ingin sampai loncat dari kendaraan, tidak bisa. Hatta menjadi wali sekalipun, wali tidak lepas dari syariat. Jangankan wali, apakah Rasul lepas dari syariatnya? Apakah Rasul berhenti dari sholatnya? Siapa yang lebih ma'rifat kepada Allah ketimbang Rasulullah? Siapa yang lebih kenal kepada Allah, yang lebih dekat kepada Allah ketimbang Rasulullah? Apakah Rasul meninggalkan salat, saum, haji, zakat? Lalu sekarang kalau ada yang mengaku mursyid thariqah, dia meninggalkan salat, meninggalkan saum, atau cara salatnya dirubah berbeda, ya, daripada salatnya Rasulullah, daripada saumnya Rasulullah, daripada cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada cara zakatnya Rasulullah, daripada cara amalannya Rasulullah, dia sudah keluar dari syariat. Kalau keluar dari syariat berarti keluar dari kendaraan. Keluar dari kendaraan tidak akan nyampe. Kalau lagi di kapal laut, ayo keluar dari kapalnya. Dimakan hiu. Loncat, ayo dari pesawat. Mau kemana dia naik pesawat? Mau ke Makkah, Saudi Arabia. Tengah-tengah loncat. Sampai ke sana? Tidak. Maka orang yang mengaku mengikuti thariqah apapun, okay? Tapi dia tidak menguasai ilmu agama, ilmu syariat, atau dia tidak beramal, ceramahnya bagus, pembahasannya bagus, tapi amalnya tidak ada, menyimpang amalnya daripada ilmunya,
sama dia dengan loncat dari kendaraan tersebut. Mereka tidak sampai kepada Allah. Kalau mereka mengaku bahwa saya sampai, memang betul saya sampai, tapi sampainya kepada iblis. Bukan sampai kepada Allah, tapi sampainya kepada iblis. Wa batinuha, dan batiniahnya thariqah alawiyah tahqiqul maqamat wal ahwal, adalah menyatakan semua maqam, kedudukan karena perjalanan kepada Allah itu melalui makom, terus naik pangkat, makom itu pangkat, makom itu kedudukan, makom itu jabatan di sisi Allah. Nah, ini harus dilintasi dulu, harus naik dulu, naik terus, harus tahqiq, harus nyata, bukan pengakuan, bukan iddia, tapi harus nyata. Berpindah dari pangkat ke pangkat yang lebih tinggi, berpindah ke makam yang lebih tinggi, wal ahwal, berpindah dari satu hal kepada hal yang lebih tinggi, terus sampai kepada musyahadah, menyaksi kepada nur tajallinya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan ini tidak bisa dilihat oleh orang lain, dan ini tidak bisa dideteksi oleh umumnya manusia. Ini tidak bisa kelihatan. Para aulia Allah itu boleh jadi kelihatan oleh umum seperti orang gila, seperti orang bodoh, ya. Ingat, tatkala mentahqiq, menyatakan maqamat wal ahwal, kadang kalau dipandang oleh orang umum, ini orang ini gila atau orang bodoh. Nah, itu batiniyahnya thariqah alawiyah. Wa adabuha, dan adabnya thariqah alawiyah itu apa? Tata keramanya apa? Sopan santunnya apa? Adabnya thariqah alawiyah adalah saunul asrar, menjaga rahasia-rahasia ilahiyah, rahasia-rahasia nabawiyah, asrar, rahasia yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang wasilahnya datang dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dijaga ini asrar, dijaga ini asrar sepenuhnya, tidak boleh dirusak ini asrar, tidak boleh dikotori ini asrar, tidak boleh dicederai ini asrar, harus dijaga. Wal ghiratu 'alaiha, dan harus ada kecemburuan terhadap asrar tersebut. Ada kecemburuan terhadap asrar tersebut, artinya kita harus lebih hati-hati, super hati-hati. Kita harus punya rasa khawatir asrar ini rusak, asrar ini menghilang. Ini kecemburuan terhadap asrar. Dan bagaimana supaya asrar ini terus lebih sempurna. Ada kecemburuan terhadap asrar dengan cara apa? Minal ibtidali, dengan cara ibtidal. Apa ibtidal? Adalah mengorbankan segalanya. Ibtidal itu apa? Mengorbankan segalanya. Korbankan segalanya demi Allah dan Rasulnya. Ibtidal, kalau orang masih ada demi hawa nafsunya, apalagi demi syaitannya, walaupun sedikit sekali, maka dia gagal di dalam mencapai ma'rifat kepada Allah. Dia gagal di dalam membuka hijab. Dia gagal di dalam naik pangkatnya kepada pangkat yang lebih tinggi, naik halnya kepada hal yang lebih tinggi. Gagal kalau kepentingannya tidak hanya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi kepentingannya harus Allah, 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 segalanya. Mencari duit Allah, usaha Allah, tuh punya istri, punya suami Allah, ingin punya anak Allah, Allah, yang dicarinya Allah. Bagaimana ini semua menjadi wasilah kita ma'rifat kepada Allah?
Bagaimana ini semua di dunia ini berbagai keadaan, situasi, kondisinya menjadi wasilah kita dekat dengan Allah, menjadi wasilah kita mendapat ridha Allah, mendapat cinta Allah. Allah, tujuannya hanya satu, Allah. La ilaha illallah. Bukan untuk memenuhi hawa nafsu, bukan untuk mengikuti bisikan-bisikan syaitan lah. Ini maksud ibtidal. Fadhahiruhum, maka dohirnya ahlu tariqah alawiyah, ini para ahli tariqah alawiyah, mursyid tariqah alawiyah, dohirnya apa? Adalah dohirnya apa-apa syarahahu al-Imam al-Ghazali. Dohirnya adalah apa-apa yang telah dijabarluaskan oleh al-Imam al-Ghazali di dalam Ihya-nya, minal ilmi, baik dari sisi keilmuannya, wal amal, dan dari sisi amalnya, alal manhajir rasyid, menetapi jalan yang benar, menetapi jalan yang lurus, tidak melenceng daripada sunnah, tidak melenceng daripada Quran, tidak melenceng daripada ajaran Allah dan ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini dohirnya ahli tariqah. Semua dohirnya seperti itu. Kalau lihat kita ahli tariqah pasti tidak melenceng dari itu dohirnya. Wa batinuhum, dan batinnya ahli tariqah adalah apa-apa awdahahu syadiliyatu, yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama, aulia-aulia, mursyid-mursyid tariqah syadiliyah radhiyallahu anhum, yang mana imamnya adalah al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu wa radhah, min tahqiqil haqiqati, yaitu adalah menyatakan hakikat, benar-benar bukan pengakuan, tapi kan hakikat gitu. Bukan hanya pengakuan, tapi betul-betul sampai kepada hakikat, wa tajridi tauhid, dan memfokuskan tauhid. Fokuskan tauhid itu. Wa ulumuhum, ilmunya para ahli tariqah alawiyah, ulumul qaum, adalah ilmunya kaum. Apa kaum? Adalah aulia-aulia Allah, yang ma'rifat, ilmunya para arifin, ilmunya orang-orang yang ma'rifat. Itu ilmunya ahli tariqah adalah ilmunya para arifin, para aulia. Istilah para aulia suka disebutnya kaum atau fuqara. Itu istilah. Lafaz dan nama kaum kalau menurut para aulia adalah aulia. Ya, kaum-kaum itu adalah para wali, istilah saja, kan? Warusumuhum, adapun rupanya mereka ahli tariqah alawiyah, mahwur rusum, adalah menghapus semua rusum, menghapus semua rupa, menghapus semua lambang-lambang, menghapus logo-logo, dihapus semua logo-logo yang maksudnya rusum, yang ini bisa menjadi fitnah, ini yang menjadi terhadap diri pribadinya, ini menjadikan rusum, menjadi logo, itu kan. Logo itu tidak dimunculkan, logo itu dihapus, semua dihapus logo, semuanya dihapus, sehingga para aulia Allah mengatakan terhadap dirinya al-faqir. Al-faqir itu yang sangat fakir, tidak memiliki apa-apa, la ilim, wala mal, wala ja, wala quwwah, la haula wala quwwata illa billah. Al-faqir, punya apa kita? Kita tidak punya diri kita, tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Diri kita juga bukan milik kita. Segala sesuatunya dari Allah, diciptakan oleh Allah, diatur, diurus oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kita tahu, ditaukan, kita bisa, dibisakan, kita punya, dipunyakan. Itu kan? Kalau kita mulia ya dimuliakan, kalau kita bisa kenal kepada Allah ya dikenalkan oleh Allah, bukan kita. Kalau kita dekat dengan Allah ya didekatkan.
Andai kata kita masuk surga, kita dimasukkan. Andai kata kita selamat dari neraka, kita diselamatkan. Ini makna la haula. Maka makna la haula tafsir malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril mentafsiri la haula wala quwwata illa billahil azim. Maknanya la haula ay la tahawula an ma'asiyatillah. Artinya kita tidak bisa menghindar dari durhaka kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata, dan kita tidak akan punya kemampuan untuk taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, wa yurghabuna ila Allah, dan mereka ahli thariqah alawiyah, mereka pada senang kepada Allah bitaqarrub, dengan mendekatkan diri terus ilaih kepada Allah, bikulli qurbah, dengan segenap amalan-amalan soleh. Qurbah itu yakni amalan qurbah. Amalan qurbah adalah amal soleh. Amal qurbah adalah amal taat. Amal kurbah, amal yang menjadikan kita kurbah, yang mengkurbahkan. Apa itu kurbah? Dekat. Yang mendekatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, itu amal saleh. Segala bentuk amal saleh dijalankan. Wa yaquluna bi akhdil ahdi wa talqin, dan mereka berkata bi akhdil ahdi, dengan cara mengambil perjanjian daripada para mursyid-mursyidnya, para guru-gurunya, wa talqin, dan juga dengan cara talqin, yakni talqinuddin, bukan talqin la ilaha illallah saja, bukan menyampaikan la ilaha illallah, menerima la ilaha illallah, tapi menerima semua ilmu agama, menerima semua ilmu syariat, ilmu thariqah, sampai murid-muridnya sampai kepada hakikah, karena mengambil daripada masyrabnya, guru-gurunya, mursyid-mursyidnya. Tuh, dengan cara talqin, walabisil khirqah, dan juga memakai khirqah. Khirqah itu adalah seutas tali dari kulit, atau dari kulit, itu sebagai tanda ahli sufi dulu. Jadi dari suf. Ini khirqah. Labsil khirqah. Wa dukhul khalwah, dan dengan cara masuk kepada khalwat. Khalwat itu adalah kita nyepen. Ya. Maka para aulia Allah banyak nyepen. Ada yang ke guha, ada yang ke lautan, ada yang di dasar lautan khalwatnya. Tidak boleh jauh dari mursyidnya. Kalau jauh dari mursyid, ingat, tidak dijalankan. Siang dan malam segala amal soleh dijalankan. Hatinya rindang, amal badannya rindang, lisannya basah dengan segenap bukaan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa in fina lanahdiyannahum tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarakana fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan. Para nabi ka'annaka tarahu, para malaikat ka'annaka tarahu. Dalam majelis peringatan Isra Mi'raj tentang makna innaka tarahu dan ka'annaka tarahu. Insyaallah nanti, insyaallah ini la ma'al muhsinin. Maksud la ma'al muhsinin, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin. Allah berjanji, Allah bersumpah, Allah selalu bersama hamba-hambanya yang muhsin. Apa yang muhsin? Yang di dalam hatinya ada rasa, dalam ibadahnya itu pakai rasa. Puncaknya adalah ma'rifat kepada Allah. Artinya wa innallaha ma'al awliya, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang hatinya, di dalam hatinya ada rasa tuh, dan di dalam hatinya ada ma'rifat tuh. Kalau di dalam hatinya tidak ada rasa, walaupun sholat tapi tidak berasa, puasa tidak berasa, ngajinya tidak berasa, baca Quran tidak berasa, maka Allah tidak bersama mereka. Allah tidak bersama mereka. Kenapa? Karena bukan muhsinin, karena dia tidak ihsan dalam salatnya, tidak ihsan dalam saumnya, tidak ihsan dalam hajinya, tidak ihsan dalam Qur'annya. Ingat makna muhsinin. Ya, Al-Ankabut ayat 19, intaha, maka rampunglah
Tuh apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu min majmu' kalamihi An-Nahril Mawrud, daripada kumpulan sabda-sabda beliau di dalam kitab An-Nahrul Mawrud. Wallahu a'lam bissawab. Sakitu ge jang eungap kumaha ieu ya lalajo heula lalajo aya namanya lalajo minimal ari lalajo mah nyaho atuh pemain hebat jadi viking atuh ya. Lamun teu lalajo acan moal nyaho rarasaan jelema teh sarua kabeh jeung uing. Ajengan, wali, naon pokona sarua jeung uing, sok dahar, sok hees, sarua lah jeung uing kabeh tah gitu. Dabongan teu nyaho. Ari ujang eta ayeuna make jadi piking sijida naon. Ya kan? Pang mah jadi piking karana nyaho. Oh geuning euy, aya anu bisa ngotak-ngatik bola hebat geuning tuh, nu urang teu bisa. Kakarak nyaho, tapi siap jadi viking. Tah urang ayeuna mah diajar lalajo heula. Tuh, oh geuning aya nya jelema-jelema nu hebat seperti kitu, panya teh sarua jeung uing. Di mana geus nyaho, urang minimal jadi naon? Jadi viking gitu. Oh, mencintai ulama, mencintai aulia, mencintai orang-orang hebat seperti begitu. Alhamdulillah, jadi urang mah ngaji ilmu tarekat teuing rek nepi teh moal dan nu karasa ku urang mah ngaco wae. Bener henteu? Nu diaji ku urang ilmu naon ieu? Tarekat ulah ieu teh keur ngaji ilmu tarekat sararea. Ya. Walah hebat ya. Insyaallah ahli pangaosan dia Syifa mau ngaraos ilmu tarekat cicing sia tong cekcok aing mah kakarak rek lalajo deuleu. Rek lalajo. Lain geus nepi rek lalajo. Mun teu nepi jadi ahli tarekat atuh jadi viking nah gitu. Kartos. Tah gitu. Teuing rek jadi ahli tarekat teuing kumaha. Ngan lamun jadi viking lagi geus untung jang. Untung eta we viking sepak bola jang di mana bae aya kegiatan sepak bola aya eta viking. Oh, gitu viking para wali kayak gitu. Viking para ulama, viking nabi gitu jang. Viking rasul teh di mana aya nabi, aya tah viking. Lamun nabi aya di surga, viking lagi aya di surga. Moga-moga sing jadi viking Rasulullah. Sing jadi viking para aulia Allah. Ari anjing Ashabul Kahfi bisa asup surga karena jadi naon? Jadi viking. Viking Ashabul Kahfi dunungan saya ini mau pergi gitu. Akhirnya ikut. Oh, dilempari batu, ikut terus. Itulah viking. Viking mah tong sieun ku hujan. Tong boro hujan cai, hujan batu ge, siap. Tong boro hujan batu, hujan seuneu, siap. Tong boro hujan seuneu, hujan pelor, siap. Gitu viking. Ya. Anjing Ashabul Kahfi begitu, siap mati. Tuh, jadi viking. Anjing Ashabul Kahfi bukan Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi kita pun juga menyangka sangkaan kita, dugaan kita ya. Tidak mungkinlah anjing Ashabul Kahfi kok bisa sampai derajatnya makrifat seperti Ashabul Kahfi. Tidak kan? Tidak, tapi tetap Ashabul Kahfi ada di surga, anjingnya ada di surga. Karena jadi apa? Jadi viking. Jadilah kita viking ahli surga. Vikingnya para ulama, vikingnya para aulia, vikingnya para anbiya, vikingnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah, pemberitahuan kepada semuanya bahwa pengajian gabungan di Masjid Raya Bandung sudah berjalan dan di Masjid Agung Sumedang alhamdulillah sudah berjalan. Maka terus kompakkan, lebih kompak lagi pengajian malam Jumat kedua keempat di Masjid Agung Sumedang, salat Isya berjamaah, dan juga pengajian
malam Ahad kedua keempat di Masjid Raya Bandung supaya lebih dikompakan lagi. Dan juga siapa yang mau ikut menghadap ziarah ke hadrat Sayyidina Maulana Muhammad SAW pada